Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya tentang prosedur dan fungsi. Dan di video kali ini kita akan menyisipkan si prosedur dan fungsi ini di proses perhitungan luas segitiga, teman-teman. Jadi mungkin sebelumnya kita udah bahas tentang cara menghitung luas segitiga menggunakan pemrograman C++. Kali ini kita akan memanfaatkan prosedur dan fungsi di dalamnya. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita simak videonya sampai selesai. Seperti biasa teman-teman, langsung aja kalian untuk langkah pertama, kalian buka untuk compiler kalian. Ya, kita langsung buat file baru teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan dulu ya untuk header kita. Include IOStream ya. Lalu kita gunakan namespace seperti biasa ya, kita pakai namespace std dulu teman-teman. Jadi using namespace std, oke. Sampai sini kita simpan dulu aja teman-teman. Jadi struktur awalnya kita simpan, kita kasih nama method luas segitiga. Oke, ya seperti ini teman-teman. Nah, karena kita nanti akan menggunakan prosedur dan fungsi, nah di sini kita coba nih. Kalian ingat untuk menghitung luas segitiga itu rumusnya seperti apa? Ya, untuk menghitung luas segitiga ya, itu rumusnya adalah setengah atau 0,5, yaitu dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi, seperti ini. Jadi ini adalah rumus dari menghitung luas segitiga teman-teman. Ya. Nah, kalau kita nggak pakai prosedur dan fungsi untuk memisah rumusnya, teman-teman, kita cukup menggunakan method main. Ya, seperti biasa kita int main. Ya biasanya kalau kita langsung menggunakan menuliskan programnya di method main, ya kita tinggal aja deklarasikan. Ya mungkin nanti luasnya dia bukan bilangan bulat, ada bilangan komanya atau pecahan ya teman-teman. Kita jangan pakai tipe data integer teman-teman. Kita pakai tipe data double aja. Ya, soalnya di sini pengalinya ada 0,5 teman-teman. Ya otomatis nanti mungkin ada yang bilangan berkoma ya. Jadi kita pakai double untuk luasnya, terus kita deklarasikan juga untuk alasnya sama tinggi. Oke. Semua kebutuhannya kita udah deklarasikan sekarang. Selanjutnya, ya, kita kasih nih ya. Kita kasih perintah untuk masukkan alas. Ya, jadi user disuruh masukkan alas di sini biar nanti si alas sama tingginya bisa diproses, teman-teman. Nah, kalau udah kita cin-kan terhadap variabel alas. Ya, kayak gini. Oke, selanjutnya kita cout di bawahnya, kita nyuruh si user untuk masukkan tinggi. Ya, jadi kita suruh masukkan tinggi, terus kita cin-kan atau kita inputkan ya ke variabel t, biar nanti untuk variabelnya ini memiliki value. Kalau sudah, baru nih ya. Jadi sekarang yang sebelumnya variabel kita ini variabel kosong ya teman-teman. Akan di atas kita deklarasikan di sini variabel kosong. Ya, sekarang dia sudah memiliki value. Value-nya dari mana nih? Dari inputan keyboard yang telah kita lakukan. Ya, kalau sudah ada value-nya, selanjutnya kita harus memproses si value ke variabel luas atau L kayak gitu ya. Variabel L kita sama dengan ya, variabel L itu value-nya adalah 0,5 dikalikan, ya ingat ya operator aritmatika, alas dikalikan lagi dengan tinggi. Ya, kalau sudah di bawahnya baru kita cout luas segitiga. Itu adalah variabel L. Oke, seperti ini. Ya, kalau kita sudah membuat program di method main seperti ini udah jalan teman-teman. Jadi ini udah jalan tapi kita nggak pakai prosedur dan fungsi untuk memisah dari penampilan hasil luasnya sama fungsi menghitung luas kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan memisah nih program ya. Kita jadikan ke fungsi dan prosedur. Fungsinya itu nanti untuk menghitung luas segitiganya, prosedurnya untuk menampilkan hasil luas segitiganya kayak gitu teman-teman. Inputannya tetap di method main. Nah, sekarang untuk program yang sederhana ini kita compile and run. Gimana nih hasilnya teman-teman? Alasnya semisal 4 teman-teman. Tingginya semisal berapa nih? Misal 7 ya, 7. Ya, 7 kali 4 berapa teman-teman? 28 ya. 28 bagi 2 seharusnya hasilnya 14. Ya, luas segitiga ini 14. Bener ya teman-teman? Oke, ini udah jalan programnya. Sekarang coba kita pisah nih. Jadi untuk luasnya, perhitungan ini sama menampilkannya kita akan pisah. Ya, kita akan pisah menggunakan teknik prosedur dan fungsi kayak gitu. Ya, kalau sudah, sekarang di sini kita akan kita akan membuat sebuah fungsi. Ingat ya, cara membuat fungsi kita harus punya tipe data. Ya, karena luas ini nanti tipe datanya bukan bilangan bulat, teman-teman. Dia ini bukan bilangan bulat, nanti mungkin ada komanya, kita pakai double, teman-teman.
Ya, kita kasih nama fungsinya hitung L gitu aja deh. Ya kayak gini, hitung L. Dan hitung luas segitiga ini teman-teman, dia punya beberapa komponen yang akan diproses di dalamnya. Ya, jadi kita manfaatkan parameter. Kenapa pakai parameter ya? Karena kita akan menghubungkan ya dari program yang ada di main ini, di method main, itu kita lempar ya, istilahnya kita lempar teman-teman. Jadi nilainya kita lempar ke fungsi hitung L, sehingga si nilai itu bisa diproses di dalam sini. Apa yang dilempar? Ya di sini kita punya 3 komponen. L, A, T. Ya untuk luas itu nanti di sini aja nggak apa-apa. Terus untuk alas sama tinggi, ini kan yang kita inputkan menggunakan inputan keyboard teman-teman. Ya, otomatis alas sama tinggi ini nilainya nanti akan diproses di method hitung L atau fungsi function hitung L. Ya, otomatis di sini kita perlu parameter dengan tipe data double untuk menyimpan nilai A sama nilai T ya. Jadi alas sama tingginya ini kita jadikan parameter, nanti akan diproses di bawah sini teman-teman. Ya, kalau sudah baru kita berikan nih variabel luas dari segitiga itu adalah setengah atau 0,5 dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Oke, kayak gini teman-teman. Ini kita udah punya function hitung L, tapi si hitung L ini, fungsi hitung L belum punya value ya karena sekarang nilainya masih di L. Ya, gimana nih caranya biar hitung L ini punya value? Caranya kita kembalikan nilai dari double L ini ke functionnya. Ya, kita return ya teman-teman. Kita return si L biar si hitung L punya nilai sesuai dengan yang dihasilkan oleh luas segitiga ini. Oke. Nah, sekarang hitung L ini udah punya value. Kalau di bawah, kalau di main itu udah diberikan nilai untuk A sama T-nya. Nah, selanjutnya kita udah punya function nih. Selanjutnya kita buat sebuah prosedur, teman-teman. Jadi kita buat prosedur untuk menampilkan ya. Jadi fungsinya menghitung, prosedurnya menampilkan kayak gitu, teman-teman. Jadi di sini namanya prosedur tampil L kayak gitu ya. Kita buat kalau function kita pakai tipe data, tapi kalau prosedur kita pakai yang namanya void, teman-teman. Ya, kita pakai void namanya tampil L ya, tampil L kayak gitu. Ya, tampil L ini sama-sama metode ya, sama-sama subprogram, tapi ini adalah prosedur teman-teman. Nah, tampil L ini kita punya 2 parameter. Yang pertama adalah alas ya, kayak yang di atas terus sama tinggi ya, alas sama tinggi. Oke, seperti ini functionnya. Function ini prosedurnya teman-teman. Nah, prosedur tampil L itu punya 2 parameter yaitu alas sama tinggi ya, A sama T. Oke, kalau sudah sekarang kita deklarasikan ya. Kita punya variabel L di sini yang dia itu adalah nilainya itu adalah dari function yang di atas. Jadi kita ambil function hitung L. Jadi fungsi hitung L itu nilainya kita ambil, kita masukkan ke dalam variabel L untuk ditampilkan di prosedur tampil L kayak gitu teman-teman. Jadi hitung L dengan parameter sesuai yang ada di sana yaitu A sama T. Ya, itu adalah variabel L atau luas. Ya, jadi luas itu sekarang udah punya nilai diambil dari perhitungan yang ada di fungsi di atas, teman-teman. Ya, kalau sudah baru di sini kita tampilkan nih. Ya, semisal kita mau menampilkan kayak kita kalau ngitung di kertas oret-oretan kayak gitu, teman-teman. Jadi rumusnya kita tulis dulu L sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Kalau udah di bawahnya baru L sama dengan 0,5, alasnya berapa, tingginya berapa kayak gitu ya. Jadi kita biar tahu rumusnya, jadi kita cout kan di sini. Ya, kita cout kan kalau ternyata luas kita pakai escape squares, kita pakai slice T ya, biar dia rapi nanti ke kanannya. Itu adalah 0,5 ya, dikali dengan alas dikali dengan tinggi kayak gini. Ya, kita endline biar nanti lanjut di bawahnya. Terus kita cout di bawahnya, teman-teman. Kita cout lagi untuk apa? Ya, di sini baru nih ya. Jadi L kita kasih escape squares T, kita sama dengan ya, bahwa L sekarang itu adalah 0,5. Ya kayak gini ya. Kita kasih spasi, bukan spasi ya, kita kasih simbol pengali ya. Di sini karena bukan fungsi, bukan yang memproses, kita boleh memberikan simbol sesuai dengan keinginan kita. Asalkan kita harus menghimpunnya di dalam string, teman-teman. Ya karena di sini nggak hitung ya, yang hitung itu adalah fungsi. Di sini adalah tampil. Ya dia nggak ada, menghitung nggak ada.
Di sini khusus untuk menampilkan. Jadi prosedur menampilkan. Yang di atas adalah fungsi menghitung kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. 0,5 dikalikan dengan alasnya berapa teman-teman? Alasnya ada. Ya, terus kita pisahkan simbol pengali, terus di sini kali tinggi. Oke. Kalau sudah kita end line. Ya, baru di bawahnya kita see out lagi. L ya, sekarang baru hasilnya. Jadi di atas rumusnya udah ditampilkan. Di bawahnya itu kita masukkan untuk nilai dari setiap komponen yang ada di sini. Jadi alas tingginya itu berapa dari inputan keyboard. Di bawahnya baru kita berikan hasil teman-teman. Jadi kita kasih escape sequence lagi T. Oke, bahwa luas itu adalah variabel L yang sudah kita hitung di fungsi hitung L. Kayak gitu. Jadi L ini kan kita deklarasikan di sini. Nilainya itu adalah fungsi hitung L dari alas dan tinggi kayak gitu teman-teman. Kalau sudah kita end line. Ya beres teman-teman. Nah sekarang kita di bawah nggak perlu menuliskan seperti ini karena kita udah punya fungsi sama prosedur. Tinggal kita tuliskan aja prosedurnya. Jadi prosedur menampilkan luas dari segitiga itu seperti apa ya. Tinggal kita luasnya ya, kok luasnya ini kita hapus aja. Tinggal masukkan alas sama tinggi. Ya, setelah itu baru kita tampil L, terus parameternya adalah alas sama tinggi. Oke. Kalau sudah kita titik koma, terus di sini kita udah nggak perlu nih variabel L karena L-nya udah ada ya, nilainya sudah ditampilkan. Kita cukup mengisi alas sama tingginya dan kita proses langsung di tampil luas. Dan tampil luas otomatis dia udah punya fungsi untuk menghitung teman-teman kayak gitu. Jadi di tampil itu sudah ada fungsi menghitung. Dari mana fungsi menghitungnya? Ya, dari function yang kita buat di atasnya kayak gitu ya. Oke. Coba kita compile and run, mudah-mudahan berhasil teman-teman, gak ada yang error. Oke, mantap. Di sini masukkan alas, semisal alasnya 4. Ya, tingginya semisal berapa? 3. Oke. Ya. L itu adalah 0,5 dikalikan alas kali tinggi. L sama dengan 0,5 kali 4 kali 3. L itu adalah 6 ya. 4 kali 3 12 bagi 2 6. Benar ya teman-teman? Oke. Kalau sudah di sini kita kasih pemanis aja teman-teman. Di sini kita kasih see out. Kita kasih luas ya. Luas kita end line. Ya, luas kita end line di sini. Nanti hasilnya ada tulisan luas di atasnya, teman-teman. Ya, semisal 4 sama 6. Ya, hasilnya 12. Di sini ada luas sama dengan L kayak gini, teman-teman, ke bawah. Ya, oke. Biar kita bisa mengulang-ulang program ini ya, teman-teman. Kita bisa nih ya. Kita bisa memanfaatkan do while ya. Kita manfaatkan do while di sini. Jadi, kita kasih satu variabel baru. Ya, kita tipe datanya adalah string. Ya, stringnya itu adalah string lanjut, teman-teman. Jadi ketika lanjut ini bernilai Y, maka kita akan mengulangi program. Jika tidak, maka dia akan menyelesaikan program, kayak gitu ya. Terus ini, kita cut, kita masukkan ke dalam do. Ya, kita masukkan ke dalam do. Dan do itu adalah sebuah looping, dan dia punya pasangan nih, teman-teman. Pasangannya adalah while, ya. While apa ya? Jadi dia akan melooping ini atau mengulangi si program ini while ketika si variabel lanjut ya itu sama dengan Y. Ya, kalau variabel lanjut itu nilainya Y, maka dia akan mengulang. Kalau tidak, maka dia akan menyelesaikan program. Program selesai. Ya, kayak gini teman-teman. Ya, jadi kalau dia nilainya Y, maka dia akan mengulangi program. Kalau tidak, dia akan menampilkan program selesai. Kita kasih end line. Oke, di sini biar nanti kan kayak gini teman-teman. Kalau kita melanjut itu, histori perhitungannya itu ada di atasnya. Contohnya kayak gini. Kita compile and run. Ya, semisal alasnya 5, tingginya semisal 3. Ya, 7,5. Program selesai. Loh, kok program selesai? Oh iya, di sini belum kita kasih nih. Y ini nilainya dari mana? Lanjut ini belum punya nilai, teman-teman. Jadi kita see out kan di sini. Ya. Lanjut Y atau N. Yes or no, terus kita kasihkan titik 2. Ini nanti diisi ya, teman-teman. Terus di sini kita kasih cin terhadap variabel apa? Lanjut. Oke. Ya, baru lanjutnya ini punya value ya. Tadi tetap nilainya bukan Y, soalnya dia nggak ada kesempatan untuk ngisi variabel lanjut, teman-teman. Ya, contohnya seperti ini. Kalau alasnya semisal alasnya 5, tingginya 6. Ya, apakah lanjut semisal Y?
dia akan masukkan alas lagi, tapi ke bawah atasnya masih ada ya teman-teman. Biar dia agak rapi nih, kita kasih yang sebelumnya udah pernah kita bahas, kita pakai yang namanya sistem dalam kurung CLS atau clear screen. Ya ini nanti dia akan menghilangkan histori-histori sebelumnya di atas layar kembali bersih. Ya masukkan alas semisal 4, tingginya 3. Oke, ketika Y ya dia akan masukkan alas lagi kosong di atas, misal 7 sama 6. Oke hasilnya seperti ini. Semisal N, program selesai teman-teman. Ya kayak gitu. Ya contohnya seperti itu. Ya biar program selesainya mungkin kalian pengen biar rapi, gak ada perhitungan sebelumnya, tinggal di sini aja nih. Kasih sistem dalam kurung CLS ya. Jadi mau gimana silahkan dimodifikasi nyamannya seperti apa gitulah teman-teman ya. Semisal 5 4. Luasnya itu Y 7 6. Y 8 9. N program selesai. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi ini video kita yang membahas tentang prosedur dan fungsi. Kita memanfaatkannya di studi kasus ya, menghitung luas ya, terus kita coba-coba dengan beberapa materi atau beberapa pembahasan yang kita udah bahas di video sebelumnya kayak dual ya, perulangan, terus kita pakai sistem CLS, clear screen kayak gitu teman-teman. Ya terus asa untuk logika kalian, kita akan membahas beberapa pembahasan di video selanjutnya, tetap saksikan video selanjutnya. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk video kali ini. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.